Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh pagi ini kita boleh bersyukur karena Tuhan telah mencurahkan Roh Kudus-Nya atas kita semua. Dan biarlah saat ini kita mau bersatu hati untuk kita menyembah dan memuji nama Tuhan. Mari saat ini kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Saat ini kita mau tinggikan Dia. Dan kita mau bersorak-sorai bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku
Seperti Engkau, sebab Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang mulia Tuhan, dan Engkau Allah yang layak kami sembah. Urapi setiap hati kami saat ini Tuhan, dan izinkan Roh Kudus-Mu mengurapi kami saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Glory, glory, glory bagimu. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. kasih Tuhan, sungguh kami mengucap syukur buat hari yang Kau beri saat ini ya Bapa. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan kami siap memuji dan memuliakan Engkau. Kiranya Kau curahkan urapan-Mu, Roh Kudus-Mu atas kami. Sehingga saat ini Tuhan kami boleh bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami memulai ibadah raya pada pagi hari ini dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Sungguh pada pagi hari ini kita boleh bersorak-sorai bagi Tuhan, karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Mari saat ini kita mau tinggikan Dia, kita mau memuliakan Dia, kita mau ucapkan syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah mencurahkan berkat-Nya atas kita. Aku diberkati.
Biarlah saat ini kita boleh mengucap syukur karena Tuhan telah memberikan berkat yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari saat ini kita memasuk di dalam hadirat Tuhan. Kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima akan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Saat ini banyak persoalan yang telah kita hadapi, tetapi percayalah, di saat kita memandang Tuhan, di saat kita mengandalkan Tuhan, Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan memampukan kita untuk kita bisa melewati semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu
jalan sendiri tanpa Engkau ya Tuhan. Sebab itu pegang tangan-tangan kami, jangan pernah lepaskan kami berjalan sendiri. Tuhan, terima kasih. Kami percaya pujian kami sudah menyukakan, menyenangkan hati-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang ada pada pagi hari ini. Biar kami senantiasa menjadi umat-umat-Mu yang diberkati oleh-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan. Walaupun lewat streaming saudara, saya percaya bahwa apa yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia. Apa yang kita kerjakan tidak ada yang sia-sia. Apa yang kita buat untuk Tuhan tidak ada yang sia-sia. Kalau kita beribadah kepada Tuhan itu tidak sia-sia. Ya, Tuhan berjanji bahwa di dalam kita beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menganugerahkan janji-janjinya kepada saya dan saudara. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, maka kita tidak hanya dianugerahkan janji, tapi kita akan memperolehnya, kita akan menikmatinya, kita akan mendapatkannya. Sebab itu saya mau katakan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari di hari-hari ini kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai Tuhan. Puji Tuhan saudara, tidak terasa kita masuk pada minggu yang kedua di bulan Agustus ini. Saya tidak tahu sampai kapan kita akan seperti ini. Kita berdoa saja kepada Tuhan, ya, sebab tidak ada yang lepas daripada rencana Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dalam Yeremia pasal yang ke-10. Kitab Yeremia pasal 10. Saya akan baca di ayat yang ke-23 untuk kita semua. Yeremia pasal yang ke-10 ayat 23. Saya baca, saudara simak firman Tuhan ini. Aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan seorang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Sekali lagi saya baca untuk kita semua. Aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di sini jelas berkata bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Makanya tadi pujian untuk kita dengarkan firman Allah berkata, peganglah tanganku. Ya, pegang tangan kami Tuhan. Sebab kami tidak berkuasa untuk menentukan jalan kami. Yang berkuasa untuk menentukan jalan kami adalah Tuhan. Kemana kita harus melangkah, kemana kita harus pergi, apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan di hari-hari ini, Tuhanlah
yang tahu dan Tuhanlah yang menentukannya. Kita tidak bisa, saudara, menentukan langkah hidup kita. Sebab apa? Sebab kita adalah manusia yang lemah, kata firman Allah. Kita manusia yang tidak berdaya. Kita manusia yang tidak punya kekuatan sedikit pun untuk mengatur, untuk menentukan seperti apa hidup kita ke depannya. Ya. Saya tahu bahwa semua kita berdoa hari-hari ini supaya kita memperoleh perlindungan Tuhan. Saya tahu kita berdoa hari-hari ini supaya Tuhan senantiasa menyertai kita. Dan saya tahu juga hari-hari ini kita berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita. Tapi kita tidak boleh lupa, saudara, bahwa firman Allah berkata, manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Kita boleh berdoa, firman Allah yang mengajarkan kepada saya dan saudara, mintalah, ketoklah pintu, carilah, maka kita akan menemukan, akan mendapatkannya. Tetapi kita tidak boleh juga lepas dari firman Allah yang lain berkata, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kita boleh minta, kita boleh berseru, kita boleh memohon kepada Tuhan. Mungkin juga kita boleh menentukan jalan kita. Aku harus melakukan ini, aku harus berbuat ini, aku harus mengerjakan ini. Tetapi saudara dan saya tidak boleh lupa bahwa yang menentukan, yang menetapkan itu tetap Tuhan. Tuhan, ya, bukan kita. Makanya coba kita buka Yesaya sebentar. Yesaya pasal yang ke-55. Yesaya 55. Saya akan baca untuk kita di ayat yang ke-8. Yesaya 55 ayat yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Alkitab berkata bahwa jalanmu bukanlah jalanku. Saudara lihat, jalan kita bukanlah jalan yang disetujui Tuhan. Kita boleh berjalan kemana saja, kita boleh berbuat apa saja, kita boleh melakukan apa saja. Tapi kita harus ingat bahwa belum tentu itu sama dengan maunya Tuhan. Belum tentu itu sama dengan keinginan Tuhan. Belum tentu itu sama dengan kehendak Tuhan. Sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini Indonesia, tidak hanya Indonesia, dunia berdoa supaya corona ini pergi dari bumi ini. Itu maunya kita, itu keinginan kita, itu bahkan itu doa banyak orang hari-hari ini. Saya tidak pernah berdoa supaya corona pergi dari bumi Indonesia. Semenjak ada corona sampai hari ini, saya tidak pernah berdoa seperti itu. Saya cuma berdoa kepada Tuhan, Tuhan beri kekuatan kepada saya. Sebab kalau saya kena corona, maka saya percaya Tuhan pasti sembuhkan saya. Kalau Tuhan masih ingin saya hidup, iya, banyak orang bahkan hamba-hamba Tuhan menengkingnya. Tapi saudara tahu, firman Allah berkata, Tuhanlah yang menentukan jalan kita, bukan kita yang menentukan jalan kita. Sebab jalan Tuhan dengan jalan kita berbeda, tidak sama.
kita selalu merancangkan yang baik bagi hidup kita, tapi belum tentu itu setuju dengan maunya Tuhan. Siapa sih yang tidak mau keadaan baik terjadi dalam kehidupannya, dalam keluarganya, dalam rumah tangganya, dalam pekerjaannya, dalam kuliah, dalam sekolahnya? Semua manusia menginginkan keadaan yang baik. Tetapi kita tidak boleh abaikan firman Allah. Tetap Tuhan, saudara, yang menentukan semuanya. Tetap Tuhan yang mengatur semuanya. Ya, Yesaya katakan, rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Allah. Keinginan manusia, kalau bisa manusia itu senang-senang saja. Ya, mau makan ada, mau minum ada, mau pakai tersedia, mau jalan-jalan ada uang, ada tempat yang dituju. Ya, itu keinginan manusia. Mau pergi kemana saja, semua tersedia. Tapi coba lihat, saudara, lihat hari-hari ini. Ya, mau kemana? Walaupun kita punya uang, mau berekreasi nggak bisa. Mau jalan-jalan, mau makan di restoran nggak bisa. Ya, kalau begitu apa artinya uang kita? Ya, mau saya katakan kepada saudara bahwa bukan tidak boleh kita punya uang, boleh. Tapi tetap kita harus pegang firman Allah. Yang menentukan semuanya adalah Tuhan, bukan kita. Saya dan saudara punya rencana yang banyak. Saya dan saudara punya keinginan yang banyak. Saya dan saudara punya permintaan yang banyak. Tetapi kita tidak boleh lupa dalam hidup ini bahwa jalan itu tetap diatur oleh Tuhan. Ya, kadang-kadang saudara, apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan. Memang itulah firman Allah katakan. Kadang-kadang yang Tuhan inginkan itu berlawanan sekali dengan keinginan kita. Ya, berlawanan. Tapi pada pagi hari ini saya mau katakan kepada saudara, di hari-hari yang sulit ini, di hari-hari yang sukar ini, mari kita arahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita mengikuti jalannya Tuhan. Ya, sebab Tuhanlah yang mengatur semuanya. Apapun yang terjadi di dalam dunia ini, itu diatur oleh Tuhan. Keadaan apapun yang terjadi hari-hari ini, itu ada dalam pengetahuan Tuhan. Sebab itu firman Tuhan tadi dalam Yeremia berkata, manusia tidak berkuasa, manusia tidak punya kuasa apa-apa untuk menentukan jalannya. Tidak berkuasa. Yang berkuasa atas manusia adalah Tuhan. Dan kalau kita tahu Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, mari kita percaya sungguh kepada Tuhan. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Kenapa kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Kenapa kita harus percaya kepada Tuhan? Sebab Tuhan yang menentukan langkah hidup kita, jalan hidup kita. Kalau saudara baca bagian yang kedua, bagian B pada Yeremia pasal yang ke-10 tadi ayat yang ke-23, ya, Alkitab berkata orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Bahkan orang yang sudah berjalan, mungkin dia sudah berjalan jauh, ya, tapi tetap kata firman Tuhan, dia tidak dapat untuk menetapkan langkahnya. Saudara lihat, makanya
ada begitu banyak keraguan, ada begitu banyak kebimbangan, ada begitu banyak kekhawatiran dalam kehidupan manusia. Sebab apa? Manusia sendiri tidak bisa menetapkan langkahnya, hanya Tuhan. Makanya pemazmur dalam Mazmur pasal yang ke-37, coba kita buka Mazmur 37. Ya, tadi kita sudah baca di ayat yang ke-5. Ya, sekarang saya ingin kita baca di ayat yang ke-23. Mazmur 37. Saya sudah baca untuk saudara tadi ayat yang ke-5. Ya, saya ingin kita baca ayat yang ke-37, ayat yang ke-23, 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Saudara lihat, saudara, kalau kita mau langkah kita diatur dan ditetapkan oleh Tuhan, maka yang ada pada saya dan saudara adalah kita harus hidup berkenan kepada Tuhan. Ya, kita harus hidup berkenan kepada Tuhan. Bagaimana caranya hidup berkenan kepada Tuhan? Ya, di ayat yang ke-5 tadi, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita percaya sungguh kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat yang ke-5, saya coba baca ulang untuk saudara. Iya, Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak. Saudara lihat, iya. Jadi kalau kita tahu bahwa Tuhanlah yang menetapkan langkah-langkah kita, orang yang percaya kepada Tuhan, maka yang harus kita buat hari-hari ini, yang harus kita lakukan hari-hari ini adalah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab kita tidak berkuasa untuk menentukan jalan kita. Kita tidak berkuasa untuk menentukan langkah kita. Hanya Tuhan yang berkuasa, kata firman Allah. Kalau kita tahu Tuhan yang berkuasa atas jalan hidup kita, atas langkah-langkah hidup kita, maka yang harus kita buat dalam hidup ini sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus sepenuhnya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Saudara, kalau saudara baca terus tadi, ya, coba saudara perhatikan di ayat ya yang ke-24. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang tangannya. Saudara lihat, tangan Tuhan menopang tangan kita. Ya, apabila kita jatuh, mungkin kita terpapar, kena corona, ya, positif menurut medis, tapi kita tidak jatuh, kata firman Allah, sebab Tuhan menopang tangan kita. Pasti Tuhan sembuhkan kita, pasti Tuhan pulihkan kita, pasti Tuhan beri penghiburan, beri sukacita kepada saya dan saudara. Sebab apa? Sebab Tuhan yang mengatur langkah hidup kita, sebab Tuhan yang mengatur jalan hidup kita, bukan kita. Kenapa? Karena kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan kita sudah sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Alkitab berkata, kalau kita sudah serahkan sepenuhnya hidup kita ini kepada tangan Tuhan dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan,
maka Tuhanlah yang akan bertindak dalam kehidupan saya dan saudara. Coba saudara lihat Mazmur pasal yang ke-34. Sebelum saya akhiri, saya ingin kita baca ayat ini. Saya baca untuk saudara. Kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Mazmur 34 ayat yang ke-16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Saudara lihat, kalau kita sudah serahkan hidup kita kepada Tuhan, kita percaya sungguh kepada Tuhan, maka teriakan kita, permohonan kita, doa kita itu didengar oleh Tuhan. Ayat 18 berkata, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, berdoa, memanggil nama Tuhan, berseru, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, maka Tuhan mendengar. Haleluya saudara. Dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Kalau saudara naik ke atas ayat yang ke-8, malaikat Tuhan berkemah sekeliling orang-orang yang takut akan Dia dan meluputkan mereka. Luar biasa. Ayat 8 berkata, malaikat Tuhan berkemah sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan, sekeliling orang-orang yang benar, orang-orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, orang-orang yang percayakan hidupnya kepada Tuhan. Itu malaikat Tuhan berkemah mengelilingi orang-orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, yang percaya sungguh kepada Tuhan, untuk memberikan keluputan kepada mereka. Luar biasa saudara. Ya, saya diberkati oleh firman Allah ini. Hari-hari ini kita harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita tidak bisa mengatur langkah hidup kita. Saudara, manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Itu kata firman Allah. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, sekaya apapun kita, setenar apapun kita, tetap kita tidak berkuasa untuk menentukan jalan kita. Tuhanlah yang mengatur semuanya. Saudara, hari-hari ini serahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ya, maka firman Allah berkata tadi di ayat yang ke-5, Tuhan akan bertindak. Apa yang Tuhan lakukan? Dia akan meluputkan kita. Itu kata firman Allah. Tuhan akan meluputkan saya dan saudara, ya, dari segala hal yang menyakiti kehidupan kita. Kalaupun Tuhan izinkan kita alami, maka kita tidak tergeletak. Tidak tergeletak kata firman Allah. Kalaupun Tuhan izin kita mengalami sakit, penyakit, persoalan rumah tangga, pekerjaan, Tuhan tidak membiarkan kita tergeletak. Tangan Tuhan menopang kita. Tetapi kalau itu tidak terjadi pada kita, maka kita harus imani dan percaya bahwa Tuhan meluputkan kita. Dia bertindak meluputkan kita. Dia tidak hanya meluputkan kita, Dia mengutus malaikatnya untuk melindungi saya dan saudara dari berbagai malapetaka. Ya, sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kita tidak bisa berlindung pada kekuatan kita. Sekuat apapun kita, kita tidak bisa berlindung pada kekuatan kita. Sekaya apapun kita, kita tidak bisa berlindung pada kekayaan kita.
Ya, mungkin kita punya kedudukan yang tinggi, kita orang yang terhormat, kita tidak bisa berlindung pada semuanya itu. Hanya Tuhan, kata firman Allah. Ya, hanya Tuhan. Puji Tuhan, saya tidak panjangkan firman Tuhan. Ya, saya percaya bahwa kita yang ada pada pagi hari ini, kita sudah diberkati oleh Tuhan. Dan kita akan terus diberkati oleh Tuhan. Asalkan kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Mari pemain musik singer yang ada. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Kami mau menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Sebab kami tidak dapat mengatur hidup kami, langkah kami, jalan kami. Hanya Tuhan yang dapat melakukan semuanya. Kami mau percaya sungguh kepada Engkau ya Tuhan. Sebab kami tahu saat kami sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang indah, hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Haleluya. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Mari kita naikkan pujian ini. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan besar. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Haleluya. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan. Sekali lagi katakan, Tuhan, Engkau kekuatan kami. Haleluya. Kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Amin. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang Ku kan terbang tinggi. Haleluya. bagai Raja Wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama. Tuhan adalah kekuatanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Adalah kekuatanku, Amin. Amin. bersama Haleluya. Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi. Haleluya. bagai Raja Wali,
kasih Tuhan. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Sekali lagi katakan, ku kan terbang tinggi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya. Bersama. Ku kan terbang tinggi, amin. Tinggi bersama Dia. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah menasehati, mengingatkan kami bahwa setiap kami tidak punya kuasa untuk menentukan jalan kami. Kami tidak punya kuasa untuk menentukan langkah-langkah kehidupan kami. Kami tahu ada begitu banyak hal yang terjadi hari-hari ini. Sebab itu Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh percaya kepada Engkau. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kami tidak hanya mendengarnya ya Tuhan, tapi kami mau melakukannya. Kami mau mempraktekkannya di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh melihat, mengalami, terjadi dalam kehidupan kami pertolongan Tuhan. Datang kepada pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan datang kepada kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan datang kepada kuasa Tuhan, membentengi hidup kami, memberkati hidup kami, menolong kehidupan kami. Tuhan terima kasih, terpujilah nama-Mu. Seberapa kami yang ada pada pagi hari ini, baik kami yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, kami sudah diberkati oleh Tuhan. Yang lemah sudah dikuatkan, yang susah sudah dihibur, yang sakit kami sudah sembuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami kepada-Mu. Terus memberkati tanah air kami Indonesia, terus memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia, terus memberkati para pemimpin-pemimpin kami yang ada di Indonesia. Oh, Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Bapak terima kasih, terpuji-pujilah nama-Mu. Kekasih-kekasihku yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu. Haleluya. Dan terimalah berkat daripada Bapa di sorga, cinta kasih daripada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, persekutuan, pertolongan, penghiburan, penyertaan Allah Roh Kudus menolong, menghibur, menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Terima semua berkat Tuhan ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, di atas segala persoalan.